Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Torrente217. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, rezekinya selalu dilancarkan, amin ya robbal alamin. Di kesempatan video kali ini, pagi hari ini saya mau jalan-jalan pagi ya. Sekalian saya mau manasin motor, jadi harus keliling-keliling dulu bro. Manasinnya nggak boleh di rumah aja, supaya si mesinnya itu lega. Apa lega? Oke teman-teman, tanpa basa-basi, video kali ini saya sekalian mau bahas mengenai air radiator ataupun oli ya yang bercampur dengan air. Nah kebanyakan motor yang bersistem pendingin air itu kebanyakan kasusnya ada yang mengalami kasus oli bercampur dengan air. Jadi pas kita kita cek olinya itu udah jadi kopi susu ya. Itu biasanya penyebabnya itu dari air yang masuk ke dalam mesin yang udah kecampur bro. Jadinya olinya jadi kopi susu. Itu bisa berbahaya coy kalau didiamkan. Jadi jangan disepelekan kalau hal-hal seperti itu. Oke, kita langsung jalan aja, sambil jalan enaknya supaya melihat suasana persawahan. Nanti saya juga akan bahas mengenai faktor kenapa sih air bisa bercampur dengan oli. Kok bisa bro? Itu apa penyebabnya? Faktornya itu apa? Terus efeknya kalau misalkan dibiarkan terus menerus ya, intinya diabaikan, nggak diperbaiki, itu pasti ada dampak negatifnya bro. Oke, kita langsung berangkat aja. Enak banget ini motor. Sayang giginya masih 5, belum 6. Kalau buat herekan enaknya itu giginya 6 bro, sampai 6, supaya napasnya itu lebih panjang. Oke teman-teman, kemarin itu banyak yang menanyakan ya, ataupun komentar mengenai air yang bercampur dengan oli. Bang, kenapa ya air radiator saya kok pas dilihat ya, dicek itu kok habis, pas dicek olinya itu udah kecampur bro gitu. Nah itu ada beberapa faktor ya, dan juga jangan dibiarkan ya. Kalau misalkan dibiarkan itu efeknya akan berdampak ke mesin bro, jangan disepelekan. Nah oke, kita bahas mengenai faktornya dulu. Kenapa sih bisa seperti itu? Faktornya apa? Yang pertama, faktor air radiator bercampur dengan oli ataupun masuk ke dalam mesin ataupun ruang bakar. Yang pertama itu dari seal pompa ataupun water pump ya. Water pump, seal water pumpnya itu udah jelek, udah rusak, intinya udah keras ya. Itu penyebabnya yang pertama bisa dari pemakaian motor yang udah lama, terus motornya itu udah di bore up tetapi masih menggunakan water pump yang standar, ataupun pernah ganti seal water pump itu pakai yang KW, itu bisa aja bro. Nah itu ya seal water pump. Kalau seal water pumpnya itu bocor ya, otomatis air yang ada di radiator ataupun di wilayah water pump wilayah kayak apa aja, di bagian sektor water pump itu pasti akan masuk ke dalam mesin. Itu sangat berbahaya bro, jangan dibiarkan. Nah itu ya, faktor yang pertama itu seal water pump. Yang kedua itu perpak water pump itu sendiri. Nah teman-teman, biasanya ketika kita ganti water pump ataupun melepas seal water pump, itu perpaknya itu sering diabaikan. Nah teman-teman, jangan sering diabaikan ya perpak itu. Penting banget bro, kalau misalkan perpak si water pump itu bocor, itu bakalan rembes ke bagian gigi sentriknya ya, meskipun sedikit rembesannya, tetapi ya tetap aja kalau misalkan pas kita jalan kondisi panas, terus kita pakai kebut, apalagi yang suka kebut-kebutan ya, itu pasti radiatornya akan habis ya, disebabkan oleh rembesan dari perpak water pump itu sendiri. Soalnya saya pernah mengalami bro, jadinya saya tahu. Saya cuma berbagi pengalaman aja yang saya tahu. Jadi saya pernah waktu itu perpak water pumpnya itu ya, yang seng itu bocor bro. Bocornya itu nggak seberapa ya, cuma rembesan gitu, tengah-tengah lah, rembesan tengah-tengah. Ternyata itu sangat berpengaruh banget bro. Pantasan air radiator saya habis. Saya cek ya, sealnya itu bagus, kipasnya itu bagus, laharnya nggak oblak. Wah apanya ini? Pas tak cek, yo pantes perpaknya itu bocor.
Ya wes, tak beli, tak tuku, alhasil berhasil bro, nggak rusak lagi. Oke itu ya. Yang kedua itu perpak water pump. Selanjutnya faktor yang ketiga itu ada di bagian lahar ya, lahar dan bagian kipas water pump itu sendiri. Nah teman-teman, biasanya kalau ganti seal water pump disarankan teman-teman ganti juga kipasnya ya, ataupun laharnya. Ya yang sering terjadi sih, kalau kipas sih jarang bro, kalau kipas sih jarang. Yang sering itu lahar ya bro. Kadang kalau kita ganti seal water pump, laharnya itu sering diabaikan ya. Padahal mah oblak itu sangat berpengaruh bro. Kalau oblak otomatis yo kipasnya itu nggak stabil, bakalan merusak seal water pump itu sendiri. Meskipun sealnya bagus, sebagus apapun ya tetap baik nanti sealnya kena. Jadi disarankan laharnya itu ganti, sama sekalian cek bagian kipasnya. Kipasnya juga sangat berpengaruh coy. Kalau kipasnya itu udah korosi ataupun ada beberapa karat, udah jelek lah intinya, yo ganti. Disarankan ganti. Kalau nggak ganti yo pada baik seperti lahar, nanti air radiatornya bocor lagi. Meskipun sealnya itu sebagus apapun, yo tetap bocor kalau misalkan kedua seperempat itu rusak ya. Kalau nggak rusak mah nggak apa-apa bro. Kalau kipas sih jarang bro, ya kebanyakan itu lahar. Kadang ada juga sih kipas. Jangan disepelekan sih bro, kita harus benar-benar cek bagian kipasnya juga. Jadi banyak kasus yang setelah ganti seal water pump itu kok tetap bocor gitu kan. Pemakaian 1 bulan, 2 bulan itu kok tetap bocor ya. Ternyata si laharnya itu nggak ganti, ataupun meskipun ganti, as kipasnya itu ya, as kipas water pumpnya itu rusak tapi nggak ganti, ya pada baik. Jadi gini bro, kalian kalau ganti seal water pump itu ada beberapa apa namanya pemeriksaan ya. Yang pertama teman-teman periksa as kipas water pumpnya. Yang kedua laharnya ganti yang ori ya, laharnya jangan yang abal-abal, jangan yang murahan, soalnya nanti pasti kena lagi gitu. Itu aja bro. Sama juga cek bagian perpak water pumpnya, itu sering disepelekan ataupun sering diabaikan. Oke, selanjutnya faktor yang terakhir kayaknya itu dari bagian perpak head cylinder. Kenapa bisa seperti itu? Yo ini sering bro, perpak head cylinder. Kalau teman-teman pernah turun mesin, kalau mekaniknya itu apa namanya kurang teliti, biasanya perpak yang bekas itu dipakai lagi terus dilem ya. Itu nggak boleh, kecuali perpak aluminium ya. Kalau standar itu nggak boleh. Soalnya kenapa? Karena yo nanti air radiatormu bakalan bocor juga, nyembur bro. Nanti nyembur di radiatornya kalau misalkan perpak head cylinder kalian itu bocor. Itu juga bisa berdampak ke mesin, bagian mesin. Terus mesin cepat panas, sama businya itu basah terus. Basahnya itu nggak sama bensin ataupun oli, tetapi basahnya itu air. Makanya pas pertama dinyalain itu motornya itu kebluk ya. Tetapi pas businya itu dibersihkan, nyala lagi, pakai jalan nyala, terus didiamkan lagi, itu kebluk lagi, airnya ternyata rembes lagi. Itu bisa menyebabkan motornya itu rusak parah. Nah itu ya teman-teman. Jadi seperti itu bro. Terus faktor yang mempengaruhi perpak head cylinder itu rusak itu apa bro? Nah kalau itu mah umur bro, umur motor ya. Umur motor bisa, sama apa namanya cara pemasangannya itu nggak bener. Dalam arti perpak bekas itu dipakai lagi terus dilem. Kalau motor berpendingin air ya, kalau perpak standar itu disarankan jangan dilem kecuali tembaga ya. Itu kalau standar sih ya mendingan ganti aja bro, yang baru. Nggak mahal kok bro, murah 20.000. Apa susahnya kan, dibandingkan nanti kita pakai perpak bekas, malah urusannya jadi ribet ya kan. Oke coy, jadi sorry nih kalau misalkan kameranya itu agak ngembun ya, karena ini di pagi hari yang cerah. Jadinya pasti ngembun ini. Sekalian saya juga mau beli bensin Pertamax turbo. Soalnya kalau motor saya itu diminumin Pertamax biasa itu batuk bro. Jadinya harus beli Pertamax turbo. Beli Pertamax turbo itu lumayan jauh, di tempat saya nggak ada, harus ke Jalan Pantura.
Ya mau nggak mau sih bro, resiko kalau motor kayak gini. Oke, jadi seperti itu aja tips dari saya. Kalau ada yang nanya juga seperti bro, kalau mesin cepet panas gimana bro? Itu banyak banget ya yang menanyakan. Bro, mesin cepet panas gimana bro? Penyebabnya apa bro? Padahal udah tak bikinin videonya ya coy. Udah ada videonya. Sama ini juga ya, seal water pump bocor itu sangat berpengaruh. Sama perpak packing head cylinder sangat berpengaruh ke suhu mesin. Oh iya lupa bro, efek dari perpak ataupun air radiator itu bocor ya, ataupun menyatu dengan oli, kalau didiamkan itu aman apa enggaknya? Nah tak jawab ya. Pertama yo nggak aman bro, pasti motormu ngelitik ya, cepat panas. Yang pertama mesinmu cepat panas efeknya ya. Yang kedua mesinmu cepat turun mesin. Apa lagi ya? Ya mesin motormu, maksudnya motormu cepet turun mesin ya, dijamin loh. Kalau misalkan air radiatornya itu misalkan bermasalah masuk ke dalam mesin, dalam arti ke persneling ataupun kurang bakar, dijamin motormu nggak bakalan bertahan lama, pasti turun mesin kalau didiamkan. Kalau teman-teman langsung diperbaiki ya mesin teman-teman itu selamat. Tapi kalau misalkan diabaikan terus menerus, ya alamat, nanti biayanya pasti lumayan banyak ya. Soalnya bakalan merusak ke bagian seher, ring seher, terus dinding seher. Pasti itu bro. Oke, jadi seperti itu aja video kali ini, video singkat kali ini. Semoga aja video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mempunyai masalah air radiator yang bercampur dengan oli seperti kopi susu. Oke, jadi ini kopi susunya bukan kopi susu kopi mik ya, ataupun kopi yang sering kita minum, tetapi kopi susunya kopi susu oli sama air radiator gitu. Kalau kopi susunya kopi mik mah enak bro, diminum ya lega, mantapnya nyos pagi-pagian. Kalau ini mah kopi air radiator sama oli mah bikin pusing bro, bikin pusing, bikin dompet kering. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman menyukai video seperti ini silahkan like. Dan kalau misalkan kurang jelas ataupun mau mengetahui tentang harga spare part dalaman water pump dan perpak packing head cylinder, komen aja di bawah video ini. Oke, jangan lupa subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat videonya, dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman itu bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Jangan ugal-ugalan di jalan, tetap hormati pengendara yang lain. Assalamualaikum, bye-bye.